Halo, selamat datang kembali di episode terbaru di mana kita akan menyelami ke dalam dunia yang menarik, yaitu bahasa tubuh. Pernahkah kalian bertanya mengapa seseorang merapatkan tangan mereka saat berbicara atau terkadang terasa ada yang tak beres meskipun mereka dengan tegas mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja? Nah, jangan pernah lewatkan momen ini karena di video kali ini, kita akan mengupas beberapa tips dan trik untuk membaca bahasa tubuh orang lain dengan lebih mendalam. Jangan lupa memberikan dukungan dengan cara memberi like berlangganan dan pastikan lonceng notifikasi nyala agar tidak ketinggalan informasi menarik yang lain. Dan sekarang mari kita mulai pembahasannya. Nomor 1 yaitu mengamati gerakan mata. Mengamati gerakan mata seseorang adalah jendela ke dalam pikiran dan perasaannya. Saat seseorang melirik ke samping, ini bisa menandakan ketidaknyamanan atau kurangnya keyakinan diri. Gerakan ini seringkali mencerminkan keinginan untuk mencari pelarian dari situasi yang mungkin tidak diinginkan seperti dengan melihat ke arah pintu atau tempat lain. Namun, gerak mata mencakup berbagai nuansa, seperti memiringkan kepala sambil melihat ke atas yang menunjukkan sedang berpikir keras atau mencoba mengingat sesuatu. Jika gerakan ini dilakukan sambil menatap ke arah kita, itu bisa menandakan ketertarikan atau perhatian yang lebih dalam. Kemudian, memandang ke bawah menandakan rasa malu, kecemasan, atau ketidaknyamanan. Namun, jika gerakan ini dilakukan sambil tersenyum atau mengangguk, itu bisa menandakan rasa hormat atau penghargaan. Berkedip cepat sering mengindikasikan rasa cemas atau gugup, tetapi jika berkedip cepat terjadi sambil tersenyum, itu bisa menunjukkan bahwa seseorang merasa senang atau bersahabat. Terakhir, tatapan tajam menandakan rasa marah atau frustrasi. Ingatlah, konteks dan situasi sosial juga memengaruhi arti dari gerakan mata seseorang, dan setiap orang memiliki cara unik dalam menggunakannya. Oleh karena itu, memahami bahasa tubuh secara akurat butuh latihan, pengalaman, dan pemahaman konteks yang mendalam. Dengan memperhatikan gerak mata, kita dapat memahami perasaan dan pikiran orang lain. Nomor 2 yaitu rahasia di balik gerakan kaki dan tangan. Posisi kaki bisa mengungkap sikap dan perasaan orang. Menyilangkan kaki dengan sikap defensif menandakan ketidaknyamanan, sementara kaki yang bersilangan dengan kaki di bawahnya menunjukkan ketertarikan. Gerakan kaki yang cepat dan gelisah bisa mengindikasikan kecemasan, sedangkan gerakan yang tenang mencerminkan rasa percaya diri. Sekarang, beralih ke gerakan tangan, yang sering menjadi penanda niat seseorang. Menggenggam tangan dapat menunjukkan kecemasan, sementara orang yang santai mungkin akan menggelengkan tangan mereka. Gerakan tangan kecil seperti menggaruk kepala atau menggosok-gosok lengan juga memberikan petunjuk tentang perasaan seseorang. Orang yang percaya diri akan menunjukkan tangan terbuka atau gerakan yang lebih besar, sementara orang yang tidak percaya diri cenderung menutup tangan atau menggunakan gerakan yang lebih kecil. Untuk memahami bahasa tubuh secara akurat, kita perlu memperhatikan konteks situasional dan melihat gerakan tubuh secara menyeluruh. Dengan demikian, melalui pemahaman gerakan kaki dan tangan, kita dapat membuka lebih banyak lapisan dalam membaca niat, perasaan, dan sikap seseorang. Nomor 3 yaitu memperhatikan ekspresi wajah. Senyum, wajah yang dianggap umum sebagai penanda kebahagiaan, memiliki variasi makna. Senyum yang diikuti dengan mata yang menatap ke bawah dan bibir tertutup mungkin mencerminkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, senyum lebar dengan mata bersinar menunjukkan kebahagiaan yang tulus.
Gerakan seperti mengangkat alis, mengernyitkan dahi, atau melipat bibir dapat memberikan petunjuk tentang kejutan, ketidaknyamanan, atau ketidaksenangan. Meskipun ekspresi wajah memberikan wawasan berharga, selalu penting untuk memperhatikan konteks dan situasi sosial untuk menghindari kesimpulan yang terlalu dini. Dengan melihat ekspresi wajah secara keseluruhan, kita dapat menggali lebih dalam untuk memahami perasaan dan pikiran seseorang dalam berbagai situasi. Nomor 4 yaitu perhatikan cara dia berbicara. Intonasi, tempo, dan volume suara merupakan elemen kunci dari bahasa tubuh yang dapat memberikan petunjuk rinci tentang kondisi emosional mereka. Berbicara dengan cepat dan menggunakan nada suara tinggi dapat menandakan kegugupan atau kemarahan, sementara tempo yang lambat dan nada suara rendah bisa mengindikasikan sedang sedih atau lelah. Volume suara juga memegang peran penting, dengan suara tinggi mencerminkan kegembiraan atau ketegangan emosional, dan suara rendah menunjukkan ketidaknyamanan atau perasaan yang kurang baik. Infleksi suara, perubahan nada suara dalam kalimat, memberikan petunjuk tambahan. Misalnya, penurunan nada suara di akhir kalimat bisa menunjukkan ketidakpastian atau keraguan. Penting untuk memperhatikan konteks dan situasi saat berbicara, menghindari kesimpulan terlalu dini, dan aktif mendengarkan untuk memahami pesan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Dengan demikian, kita dapat lebih baik membaca bahasa tubuh mereka dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pikiran dan perasaan yang mereka ungkapkan. Nomor 5 yaitu perhatikan keseluruhan konteks. Selain memahami gerakan mata, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh lainnya, kita perlu memperhatikan keseluruhan konteks situasi. Terkadang, tanda-tanda bahasa tubuh yang muncul mungkin tidak memberikan gambaran yang cukup jelas tentang perasaan seseorang. Sebagai contoh, bahasa tubuh tertutup saat bertemu orang baru mungkin lebih berkaitan dengan ketidaknyamanan sosial daripada ketidaksetujuan pribadi terhadap kita. Meskipun tips sebelumnya dapat meningkatkan kemampuan kita membaca bahasa tubuh, perlu diingat bahwa setiap orang unik, dan ekspresi tubuh dapat bervariasi berdasarkan latar belakang dan budaya mereka. Oleh karena itu, tetap menghormati perbedaan dan menghindari kesimpulan terlalu dini sangat penting. Dengan mempertimbangkan gambaran keseluruhan situasi dan konteks, kita dapat meminimalkan risiko kesalahan penafsiran dan membangun hubungan komunikasi yang lebih efektif. Dalam menyimpulkan perjalanan kita memahami bahasa tubuh, mari kita ingat bahwa membaca tanda-tanda nonverbal membutuhkan seni dan kepekaan. Mata, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh adalah jendela menuju dunia emosional, namun, setiap orang membawa kisah unik mereka sendiri. Hadirkan latihan, kesabaran, dan kepekaan terhadap konteks dalam melihat bahasa tubuh. Dengan sikap terbuka, mari hargai bahwa setiap individu mengekspresikan dirinya dengan cara yang berbeda. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar untuk konten berikutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.